Gerak bumi ini adalah gambar dari gerak bumi atau lapisan yang paling tipis. Jadi dia berada di paling atas. Nah, lapisan ini dia terdiri atas tanah dan batuan sehingga mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, besi dan lain-lain. Aluminium, kalau misalnya kemarin kita sudah belajar mengenai unsur dan campuran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada mantel bumi. Kakak minta yang mau baca? Atau yang di sana aja? Biar nggak boleh ngobrol sama temannya. Baik, kakak. Oke, silakan. Ya. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal. Yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel bumi terdiri dari 2 lapisan, yaitu mantel luar, bawah, dan dalam. Bawah atau dalam? Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35 sampai 410 km. Sedangkan lapisan mantel luar 410 sampai 2.900 km. Lapisan mantel luar dan kerak ini membentuk litosfer suhu pada mantel luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel berbentuk padatan terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium dan bersifat bergerak, terutama pada lapisan dalam mantel. Hal ini disebabkan oleh suhu lebih tinggi yang mencapai 250 derajat Celcius. Terima kasih. Jadi ini adalah gambar dari struktur bumi, dan di sini ada salah satunya yaitu mantel bumi. Nah, kalian dapat lihat pada gambar ini mantel bumi ini dia terdiri dari batuan ya, kalau kalian lihat, dan ini merupakan lapisan yang paling tebal. Kalau kita bandingkan dengan gerak bumi adalah lapisan yang tipis. Nah, bedanya dengan mantel bumi adalah mantel bumi memiliki lapisan yang tebal. Nah, oke. Dan ini terdiri dari padatan dari batuan, silikat yang mengandung besi dan magnesium dan bersifat bergerak, terutama pada dalam mantel bumi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena disebabkan oleh suhu bumi yang sangat tinggi atau mencapai 2.500 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai inti luar bumi. Nah, boleh dibukakan. Timothy, silakan. Inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang besar yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairnya terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel dimiliki dalam juga terdapat garam, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Nah, kita membahas mengenai inti luar bumi dan dalam bumi. Nah, ini adalah gambar dari inti bumi. Nah, ini ada inti dalam bumi dan juga ada inti luar bumi. Nah, lapisan terluar adalah salah satu lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Nah,
kilometer sampai 5.100 kilometer. Nah, suhu inti luar bumi berkisar antara 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Sedangkan lapisan inti dalam bumi, lapisan ini memiliki suhu tertinggi, yaitu berkisar antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius dan memiliki ketebalan antara lain antara 5.100 sampai 6.400 kilometer. Nah, selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam bumi juga terdapat belerang, karbon dan oksigen serta silikon, kalium dalam jumlah sedikit. Nah, itu yang mengapa inti dalam bumi ini sangat panas. Oke, selanjutnya mengenai elektron ini kakak mau minta salah satu siapa baca untuk kita. Boleh, siapa? Dari disangkan? Litosfer adalah bagian kerak bumi dan mantel luar. Litosfer berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya batuan dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Lempengan tektonik ibarat seperti kertas karton yang dipotong-potong kemudian disimpan di dalam bangkok air panas. Pasti akan mengapung dan bergerakkan. Nah, begitu juga lempengan tektonik ini. Namun perbedaannya lambat karena cairan pada lapisan inti luar bumi itu pekat daripada air biasa. Di bawah ini ada banyak lempengan yang kalian bisa lihat pada gambar ini. Oke. Nah, jadi litosfer adalah apa? Litosfer adalah bagian antara bumi dan mantel bumi. Nah, litosfer ini berasal dari dua kata, yaitu litos yang sphaira. Litos berarti nah, kalau sphaira nah, kalau digabungkan menjadi lapisan nah, atau disebut sebagai litosfer. Nah, ini adalah gambar dari lempengan-lempengan yang ada di dunia. Nah, ada lempengan Amerika Utara, lempengan Karibia, dan juga lempengan Pasifik, dan juga ada banyak lempengan lainnya. Oke. Kita masih melanjutkan pada pembahasan tadi mengenai lempengan tektonik. Jika kita melihat kembali pada awal bumi merupakan satu daratan yang besar yang merupakan gabungan dari seluruh benua. Nah, hal ini dikemukakan pertama kali oleh para ilmuwan, yaitu Albert Wegener atau ahli meteorologi dari Jerman pada tahun 1915. Ia berpendapat bahwa bumi merupakan gabungan dari satu benua. Nah, ia menyebutkan satu daratan itu sebagai Pangaea atau berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu bumi. Nah, menurut Albert Wegener, berjuta-juta tahun yang lalu Pangaea terpecah menjadi dua daratan besar. Yang pertama terdiri dari daratan Gondwana yang terdiri atas dari Australia dan juga Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan juga India. Daratan yang kedua yaitu Laurasia. Laurasia ini terdiri dari sebagian besar negara Asia. Yang pertama ada Amerika Selatan. Yang pertama ada Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kemudian terbagi
lempengan. Nah, ini adalah pertama dia menjadi Pangaea atau satu bumi, dan dia terbagi menjadi dua benua, yaitu ada benua Gondwana atau Laurasia yang terdiri dari negara-negara yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, pergerakan lempengan sangat lambat, waktunya kira-kira sama dengan pertumbuhan kuku kita, bayangkan. Jadi rata-rata 1 cm per tahun. Jadi pergerakan lempengan itu sangat-sangat lambat ya. Jadi per tahun itu dia akan pergeserannya itu 1 cm saja. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pergerakan lempengan yang dibagi menjadi 3 macam. Bisa dilihat di sana. Bisa Ini ini bisa. Oke, nanti aku baca aja ya. Nah, jadi pergerakan lempengan ini dibagi menjadi 3 macam. 3 macam lempengan. Oke, yang pertama yang kedua yang ketiga jadi yang ketiga pergerakan ini, yang pertama ada pergerakan divergen. Pergerakan divergen yaitu atau gemisah. Jadi dia saling semakin pergerakan lempengan itu akan semakin menjauh. Iya, menjauh seperti ini ya gambarnya. Pergerakan ini, pergerakan divergen ini yang membentuk renggangan atau area kosong, sehingga nantinya di sini diisi oleh materi yang naik dari lapisan bawahannya. Contohnya pergerakan divergen adalah pergerakan lempengan benua Afrika dan benua Amerika yang mengakibatkan semakin lebar jarak kedua benua tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang bertanya mengapa lempengan benua Afrika dan Amerika ada pemisahannya, itu diakibatkan karena pergerakan lempengan divergen atau yang membentuk renggangan area kosong. Nah, yang kedua ada konvergen atau saling bertumbukan. Nah, pergerakan konvergen ini adalah pergerakan dua lempengan yang saling mendekati atau saling bertabrakan atau bertumbukan, sehingga terjadilah pergerakan yang dapat membentuk palung di bawah laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen. Nah, kalian pernah dengar pegunungan yang tertinggi di dunia, ada yang tahu? Nah, pegunungan itu terbentuk karena lempengan tektonik atau lempengan konvergen atau saling bertumbukan sehingga adanya pergunungan tertinggi, yaitu Gunung Everest, atau dia memiliki ketinggian yaitu 840 meter. Berarti sangat tinggi ya. Namanya itu adalah pegunungan tertinggi di dunia, sehingga dia diakibatkan karena pergeseran lempengan konvergen atau biasa disebut seperti ini ya gambarnya, sehingga membentuk pegunungan. Nah, yang kedua adalah, yang terakhir adalah transform atau saling
mengalami gerakan mendatar atau yang biasa disebut sebagai sasaran mendatar. Contoh fenomena pergerakan transfer adalah patahan San Andreas, California, Amerika yang memiliki panjang 1.300 km. Di Indonesia contoh gerakan sesar mendatar yaitu patahan yang panjang dari Aceh sampai Teluk Samangkol Lampung. Nah, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena gerakan lempengan Eurasia dan Indo-Australia. Nah, ada yang bertanya mengapa lempengan itu bisa bergerak? Saya. Oh ya, boleh ya. Aku mau disiram. Picu merah tadi siram, siram osis, siram pelantikan osis. Bukan yang disiram. Jadi pergerakan lempengan terjadi karena adanya arus konveksi yang terjadi di asthenosfer. Asthenosfer ini adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Oke. Nah, kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gempa bumi. Ada yang bisa bantu kakak baca? Ya, buat siapa? Boleh. Oh, di sana. Silakan. Oh, nggak bisa lihat. Agak, tolong dibacakan. Oke, nggak apa-apa. Kak aja yang baca. Silakan. Ayo, boleh. Bisa. Bentar. Pensilin dulu kurang. Bisa. Ini Juga di sana. Ya, kesannya tidak terlihat. Kesannya tidak terlihat. Bumi ada bencana yang dapat. Bentar. Udah, lihat aku baca aja. Ini lagi geser. Geser. Iya. Bisa? Bisa dibaca? Oke, bisa. Ya, kalau nanti yang ini kan bacanya. Udah. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar, baik pada bangunan, jalan, jembatan, kerusakan alam hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam 10.000 sampai 30.000 gempa bumi akibat pergerakan lempengan, baik secara konvergen, divergen, dan transfer. Namun sebetulnya ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu yang pertama gempa tektonik karena pergerakan lereng bumi, yang kedua gempa vulkanik karena pergerakan magma dalam gunung berapi, yang ketiga gempa runtuhan karena tanah longsor, yang keempat gempa tumbukan karena jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat, yang terakhir gempa buatan atau gempa yang dilakukan oleh kegiatan manusia. Oke, makasih. Jadi kita membahas mengenai gempa. Gempa adalah bencana yang mungkin kita semua sudah merasakan. Atau di sini ada yang belum merasakan gempa? Belum? Sudah. Oke. Jadi baik pada gempa ini dia datang itu kita menyebutnya sebagai bencana ya, karena dia membawa kerusakan baik pada rumah kita, kepada bangunan dan juga jalan yang kita pakai atau gunakan, jembatan kerusakan hingga merenggut nyawa manusia. Nah, gempa bumi ini terbagi menjadi beberapa jenisnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini karena pergerakan lempengan. Nah, kalau misalnya gempa vulkanik Karena pergerakan magma dari gunung berapi. Dan juga ada gempa runtuhan karena tanah longsor. Gempa tumbukan karena jatuhnya benda langit yang berukuran besar, dan juga ada gempa buatan yang diakibatkan oleh kegiatan aktivitas manusia. Nah, titik pusat gempa biasa disebut sebagai epicentrum.
sebagai gelombang seismik. Nah, alat untuk mengukur gempa bumi ada yang tahu? Ya, seismograf. Nah, jadi diagram hasil pengukuran seismograf ini disebut sebagai seismograf. Atau jadi juga kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter atau R. Oke, ini adalah metode pengukuran menggunakan skala Richter. Nah, ia memiliki keterbatasan dalam hal frekuensi dan jarak, sehingga adanya skala yang digunakan untuk mengukur gempa secara tepat adalah skala momen magnitudo, atau disimbolkan sebagai M. Nah, ini adalah tabel kekuatan gempa. Berkisaran lebih dari 8 itu masuk ke dalam kategori gempa yang sangat besar. Nah, kalau yang paling kecil itu magnitudonya 3 kurang sampai dengan 3,9 atau disebut sebagai Dino. Dia termasuk ke dalam kategori gempa yang kecil. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai gunung berapi. Oke. Gunung berapi ini masuk ke dalam Indonesia, termasuk ke dalam wilayah cincin gunung api Pasifik, atau kalian pernah mendengar kata Ring of Fire. Nah, Ring of Fire atau gunung api Pasifik. Tentu saja hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak sekali gunung, yaitu 500 gunung berapi yang 127 diantaranya berstatus aktif. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari gunung berapi. Nah, kalau misalnya kalian melihat di TV ada letusan gunung berapi, ini disebut sebagai erupsi pusat. Dan juga ada lubang pekunden. Dan ini kalau misalnya ini adalah lava panas. Dan juga dia awan panas, kawah erupsi samping, ada juga eksentrik, dan juga lapisan batuan dan dapur magma. Kalau kita kembali lagi pada pembahasan mengenai struktur bumi, di bagian inti bumi, inti dalam dan inti luar bumi memiliki suhu yang sangat panas, sehingga ketika gunung aktif itu meletus, dia diakibatkan karena adanya dapur magma di bawah bumi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari letusan gunung berapi. Nah, meskipun terdengar mengerikan karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, namun keberadaan gunung berapi tersebut memiliki manfaat antara lain banyak sumber mineral dari batuan karena adanya biji logam yang terletak pada batas lempengan. Yang berikutnya, manfaat lainnya apa? Ayo. Banyak sumber energi yang masukkan minyak bumi yang dikeluarkan oleh menyuburkan tanah sebagai daya tarik wisata. Itu adalah manfaat dari adanya gunung berapi. Oke, selanjutnya supaya kalian lebih memahami pembelajaran, kakak ada mempunyai salah satu video pembelajaran supaya kalian lebih paham. Tapi kalian nggak bisa bersuara. Oh, buka di HP masing-masing. Di HP aja. Stop. Ini aja. Ini 3 menit aja.
mode. Bluetooth mode. AX mode. FM mode. Bluetooth mode. Jadi kita bisa nonton video pembelajaran. Oke, karena video pembelajaran nanti kakak bagiin linknya ke siapa aja ya? Siapa yang ketua kelasnya siapa? Saya ada, kelasnya ada. Ini ada yang tertarik nggak? Calonnya ada calon kelas. Oh iya, calonnya calonnya kan. Oke dah, sudah nanti kita bagikan kalian nonton di rumah atau pas kalian mau kalau misalnya kalian kurang paham kalian bisa nonton video pembelajaran setelah kakak akan bagikan linknya karena tidak bisa kita putarkan di sini. Oke. Itu selanjutnya kakak akan kasih kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, boleh kalian membentuk kelompok. Dan kalian akan oh ya boleh. Iya boleh bagi ada yang melompat, ada yang berlima, ada yang bersedia. iya. Ya, nggak apa-apa lah. Soalnya Kalian mau boleh. Lama atau tidak? Kebanyakan Pak, kami sekarang kebanyakan. Iya kebanyakan makanya Bagi dua aja Pak, 6. jangan tidak kalian bagi 4 kelompok aja ya. 4 kelompok. Ya kakaknya yang macam
Iya, oh iya, boleh nggak bagi apa aja? Oke. Oke, Kak. Hitung aja dari sini ya. Satu. Oke. Oh ya, boleh boleh sana. Tiga, empat, satu, yang mulai satu dah. Oke, oke yang satu masuknya di sana. Oh terlalu sering. Siapa empat? Ini nomor berapa? Ini kelompok berapa? Kata kalian di sini. Kakak, di sini satu bahkan ya. Ini kan satu. Ini beda. Oh ini beda. Oh, cuma tiga. Oke. Oke, perhatikan dulu ya di sini. Ada lembar kerja peserta didik dan di sini kalian akan mengisi jawaban untuk soal-soalnya. Kalian bisa baca dan juga di sini sudah ada instruksi untuk mengerjakan soal. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih kalian kurang pahami, kalian boleh tanya. Jangan lupa tulis identitas. Mainkan kita bagi dua soalnya kalau ada yang jatuh. Oh ya ampun, Cepat kak.
Saat aku udah berpuasa. Balikin HP-nya cepetan. Mau buat tuh. Ambilin sat. Sampai itu baru ini asli. Sat. Kalau variasi di depan dulu kita. Kok Ceng. oh variasi telepon. Video call, voice call. Video beda nih. Bumi memiliki 4 lapisan sendiri dasar bumi, inti luar, dan inti dalam. Masing-masing bisnis yang berbeda jelaskan. Apalah. Memiliki 4 lapisan yang terdiri dari bumi, alam, luar, dan inti dalam. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Dijelasin satu-satu, Pak. Kak, nomor satu tuh emosi. Oh iya ya, panjang lah. Ini aja, Cok. Untuk soal udah Kak. Ceruk jejak. Boleh di jawabannya boleh di belakang dulu. Baik, Kakak. Ceruk jejak. Belum tahu. Kau nggak ngerti? Ceruk jejak. Apa? Kau bodoh ada aja dia. Saya sendiri Not happy, not friendly. Woi, no, please. Nomor chip. Nama jadi soal. Sombong. Mau cari nomor kita. Karena banyak gue baca. Ya, ini Sudah bisa dijawab pasti. Beli sebelah. Dari mana? nah, ayo bantu temannya. Kalau misalnya temannya nulis, kalian juga nyari. Ada di buku kan? Terima kasih ya. Apa Ken? Tak kalau sama kita hashtag yang pendek-pendek aja boleh. Boleh singkat aja. Oh, boleh kan? Nanti kita
Oke, boleh kerjakan masing-masing. Iya. Oke. Sampai jam 1:20 ya. Ya. Kakak kasih 5 menit lagi kalian kerjain. Jadi sampai jam 1:05 aja ya. Udah, semua biar bisa presentasi. Kalau ada yang udah boleh presentasi. Udah, kalian boleh presentasi kalian. Kelompok berapa kalian? 3. Oh ya, boleh. Oke, perhatikan yang nulis boleh lanjut nulis, tapi tetap dengar temannya presentasi, nggak boleh ribut ya. Presentasi hasil dari diskusi. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam harmoni. Selamat pagi kakak PPL dan teman-teman kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengerjakan LKPD. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nathan Ganda Wijaya, absen 12. Perkenalkan nama saya Dewi yang pertama, nama ketiga. Oke. Perkenalkan saya Rasmita, nama saya. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bumi memiliki 4 lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah kerak bumi merupakan lapisan keluar bumi yang padat dan tipis. Ketebalan lapisan ini mencapai 20 sampai 40 kilometer baca kilometer di bawah samudera, sedangkan 20 sampai 90 km di bawah benua. Yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi letaknya di bawah kerak bumi. Yang terdapat lapisan batu yang lebih panas dan terdiri dari kepadatan batu yang panas dan juga lentur. Yang berikutnya inti luar. Lapisan terbentuk cair dan berisi bersih dan nikel. 4. Inti dalam. Lapisan inti padat yang terbuat dari besi dan nikel serta memiliki tekanan panas yang tinggi dan menciptakan kondisi ekstrem di bawah bumi. Apa yang menyebabkan lempengan tektonik yang dapat bergerak? Jelaskan. Karena adanya kepadatan relatif litosfer samudra yang relatif lemah. Pelepasan panas di mantel tetap didapati sebagai sumber asli energi. Sekian dari kelompok kami tutup dengan hormat. Oh, satu. Oke, kelompok kita yang kelompok 1 dan 2 sudah, karena kelompok 1 dan kelompok 2 belum. Boleh cepat ya. Tema-tema siapa? Maaf ya, kami telat. Bukan telat, Asing mana kak?
cair. Sudah kak. Nah kak, kita lesson. Boleh. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 tidak boleh. Apa kayaknya? Kau ngapain? Kau nggak kerja anjing? Kau main lesson? Oke. Kak kerja ya kak. Iya iya Fred. Korupsi dia tuh. Oke, perhatikan temannya presentasi. Boleh dikerjakan dengan cepat ya. Om Swastiastu. Salam budaya dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD tentang struktur bumi dan perkembangannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dewa Ketut Athena Danarjaya. Nomor kedua. Ya, sip. Iya, Perkenalkan saya Mantap absen 10. Perkenalkan nama saya Putri Aisyah Terbaik kami angkatan 14. Oke saat. sip. Baik, sekarang kami akan memulai. Nomor 1, bumi memiliki 4 lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jelaskan. Oke, yang pertama kerak adalah lapisan terluar yang terdiri dari batuan padat. Yang kedua mantel adalah lapisan di bawah kerak yang terdiri dari batuan padat yang lebih kental. Yang tiga, inti luar adalah lapisan bawah mantel yang terdiri dari logam cair. Yang keempat, inti dalam adalah lapisan terdalam yang terdiri dari logam padat. Nomor 2, apa yang menyebabkan lengkungan tektonik dapat bergerak? Jelaskan. Jawabannya adalah pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer, samudra, dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan kolom nanti. Oh, sakti. Silakan aku nomor 3. Oke, kelompok 2 sudah, selanjutnya kelompok 1. Ini kenapa? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya. Budaya. Salam kebajikan. Salam. Selamat siang. Teman-teman kesehatan saya nih. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD saya. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Geni Santosa, nomor absen 7. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dede Krisna Aditya Jenawata, absen 1. Apa kak? Sip, nomor 1. Ya. Nomor 1. Bumi memiliki 4 lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jelaskan. Karakteristik lapisan bumi sebagai berikut. Yang pertama, kerak bumi ialah lapisan yang padat dan keras. Yang kedua, memiliki ketebalan yang bervariasi dan terdiri dari batuan-batuan seperti granit dan basalt. Mantel bumi terletak di bawah kerak dan merupakan lapisan yang cukup tebal. Yang kedua, terdiri dari batuan dapat tetapi elastis yang disebut dengan peridotik.
Inti bumi, inti luar bumi. Inti luar bumi terletak di bawah padat dan merupakan lapisan cair yang padat. Terdiri dari campuran besi dan nikel di dalam bentuk cairan karena suhu yang sangat tinggi di dalam bumi. Inti dalam bumi adalah lapisan terdalam yang padat dan panas terdiri dari besi dan nikel yang padat karena tekanan yang sangat tinggi meskipun suhu dalamnya sangat tinggi. Dua, apa yang menyebabkan lempengan tektonik dapat bergerak? Jelaskan. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer, samudra, dan kadar asthenosfer yang relatif lemah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Oke. Selanjutnya perhatikan temannya presentasi ya. Waalaikumsalam. Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam budaya. Hari ini kita akan mempresentasikan LKPD yang akan dibuat dimulai dari Wisnu. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Masih Saudiasa, berabsen 4. Perkenalkan, nama saya Kadu Bunda Sriawan, berabsen 6. Perkenalkan, nama saya Nadita Tirakawan, Putra Bumi memiliki 4 lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam, masing memiliki karakteristik yang berbeda. Jelaskan. Kerak bumi ini adalah lapisan terluar bumi yang kita tinggali. Kerak bumi terdiri dari batuan padat dan padat dan dapat dibagi menjadi kerak berumah dan kerak samudra. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi adalah mantel bumi. Lapisan ini terletak di bawah bumi dan memiliki karakteristik magma panas yang mengalir. Mantel terdiri dari batuan padat yang elastis yang membuatnya mampu mengalami deformasi plastis dalam skala waktu geologis yang panjang. Ketiga, inti bumi. Inti bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Pertama, inti luar terbuat dari besi cair dan nikel. Kedua, inti dalam terdiri dari besi padat dan nikel. Yang soal nomor 2, apa yang menyebabkan lempengan tektonik dapat bergerak? Jelaskan. Lempengan tektonik dapat bergerak karena ada gaya yang disebut gaya tektonik yang mendorong mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan parafasi. Waalaikumsalam. Kumpul LKPD-nya, Bro. Ya. Ya, ini udah. Isi nama. Oh, di sini. Ini udah.
di pertemuan ini kita akan mengadakan evaluasi. Siapa yang bisa memberikan evaluasi? Hari ini kita belajar tentang apa aja? Tentang struktur bumi, Dan bumi, lapisan-lapisan lempeng tektonik, bagian-bagian bumi. nah ya. Karakteristik. Bagian lapisan bumi, Karakteristik. karakteristik lapisan-lapisan bumi, dan juga mengenai tektonik, lempengan Bumi. tektonik. Dan juga lempengan tektonik terbagi menjadi berapa lempengan? Berapa? Yang benar apa atau tidak? tiga Iya. divergen, transform, Dan konvergen. Kalau di divergen itu apa? Saling berpisah. Kalau konvergen bertemukan. Kalau transform berpapasan. Nah, kalau Gunung Merapi, apa aja bagian-bagian Gunung Merapi yang tadi sudah kita bahas? Erupsi, ya. Dapur, magma. Oke. Ada lagi? Awan panas. Magma, dapur, magma. Selanjutnya apa aja manfaat dari gunung berapi? menyuburkan tanah, Menyuburkan tanah. Terus? Iya, adanya Ada biji besi. Minyak bumi. minyak bumi hasilkan. biji besi, Apa lagi? Iya, untuk tempat mereka bisa jadikan tempat wisata. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, tadi berarti itu masuk ke dalam gempa bumi. Aku nggak sekejam itu. Oke. Aku nggak sejahat itu. Coba bahasa Jepang. Udah kalian kakak mau tanya nih. Tadi lempengan tektonik itu terbagi menjadi berapa lempengan? Tiga. Selain itu kalau misalnya gempa terbagi menjadi berapa tenaga nih? Dua. Yang pertama Tenaga surya. ada eksogen, Exogen. dan Endogen. endogen. Tenaga surya. Itu kalian belajar tentang surya itu di kelas berapa? Kelas 7. Ya. Tentang tata sistem surya. Kalau sekarang karena kalian sudah kelas 8, kita membahas mengenai struktur bumi yang sudah kalian pelajari tadi. Oke. Karena pembelajaran kita sekarang kita sudah di jam berapa selesai? Jam 1.20. Oke, lagi 4 menit. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan sebelum itu kakak mau minggu depan ya? Besok kalian akan mengadakan ulangan. Tentang apa? Tentang Minggu depan kan Besok ulangan. tentang apa saja ulangannya? Cahaya dan kalian belajar di rumah tentang cahaya dan Ini nggak ada ulangan harian. sudah ada.
Ini tutup ya.